Halo, balik lagi sama saya. Nah, kita akan masuk ke subbab yang ketiga. Tadi udah ngomongin apa itu bookkeeping, kenapa bookkeeping penting. Nah, yang ketiga kita akan ngomongin terkait dengan controlling dalam bookkeeping yang mungkin bisa dikatakan sebagai internal controlling system terkait dengan bookkeeping yang akan berimbas atau nanti endingnya kepada financial statement atau laporan keuangan. Apa sih itu? Nah, yang paling sering terjadi, yang paling sering dilakukan oleh seorang owner, pebisnis yang masih baru adalah mereka paling males yang namanya bookkeeping. Mereka paling males untuk gimana ya lebih ke bookkeeping. Biasanya di otak-otak para owner itu, pemilik bisnis atau startup itu lebih memikirkan bagaimana mendapatkan modal, gimana bahan produknya laku, bagaimana keuangannya tetap real, forecasting dan yang lainnya. Tapi bookkeeping adalah hal yang paling males mereka pahami atau paling males mereka istilahnya dipikirkan dengan matang-matang. Nah, tapi seperti yang kita tahu ketika ngomongin bookkeeping itu kan terkait dengan all transaction, semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi sangat penting untuk tahu, untuk keep tracking terkait dengan transaksi-transaksi yang ada. Nah, caranya gimana terkait dengan bagaimana sih cara untuk membuat bookkeeping ini lebih akurat? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah internal controlling. Jadi kita melakukan controlling terkait dengan bookkeeping. Nah, di sini internal controlling atau internal control atau controlling audit atau apapun yang mungkin teman-teman lebih paham lagi bahasanya, di sini adalah semua metode atau mekanisme yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana dari validitas, akurasi terkait dengan laporan keuangan. Membuat sebuah laporan keuangan itu dasarnya adalah mengetahui apa saja transaksi yang terjadi. Kalau kita nggak bisa memahami terkait dengan laporan keuangan, tidak memahami dengan bookkeeping atau pembukuan yang baik, maka laporan keuangan yang baik pun tidak bisa dilakukan, dibuat. Nah, oleh karena itu, internal control ini untuk melihat kira-kira akurat nggak sih, valid nggak sih antara laporan keuangan yang dibuat ini, yang dasarnya ini adalah dari bookkeeping. Nah, ketika berbicara tentang internal control system, langkah ini bisa dilakukan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya maling atau kerugian. Dengan adanya internal control system kan setidaknya kita sudah lebih peka nih, lebih hati-hati nih terkait dengan transaksi yang terjadi, terus nanti final statementnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Jadi dengan adanya controlling system ini setidaknya kita mencegah terjadinya kerugian atau kemalingan. Yang kedua adalah dari segi optimize operation. Jadi bagaimana mengoptimasi dari segi operasionalnya, kira-kira apa yang harus kita optimasikan, terus misalnya terkait dengan mekanisme operasionalnya seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan dengan internal control system gunanya. Dan yang ketiga, facilitate financial reporting. Dengan adanya internal control system, kan setidaknya kita bisa tahu lebih valid dan akurat terkait bagaimana sih laporan keuangan yang baik. Begitu. Jadi internal control system ini akan membantu pembuatan laporan keuangan yang baik dan melihat apakah itu akurat atau tidak sesuai dengan data yang ada. Nah, tapi setiap perusahaan itu pasti punya caranya masing-masing, mempunyai mekanismenya masing-masing. Kita nggak bisa nih menyamakan antara perusahaan sama perusahaan B terkait dengan internal kontrolnya. Jadi setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Tergantung dari jenis perusahaannya, tergantung dari besar perusahaannya, atau mungkin dari bentuk kepemilikannya, itu balik lagi kita balikan kepada perusahaan masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang internal control procedure atau cara-caranya, ini ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan SOP, prosedur manual. Jadi sudah ditetapkan langkah-langkah apa saja untuk melihat apa sih dari kira-kira langkah apa saja untuk melihat akurasi terus validitasnya seperti apa. Jadi sudah jelas, sudah tertata nih gambarnya, langkah-langkahnya seperti apa. Yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan bekerja sama dengan IT-nya atau dengan dari sistem perusahaannya, dengan cara ada satu akun khusus untuk akun admin atau akun monitoring atau akun audit yang melihat bagaimana seluruh transaksi dan transaksi masuk dan transaksi keluarnya, terus kita cocokkan. Atau yang ketiga, bisa menggunakan dari pihak eksternal sebagai orang yang nanti melakukan internal controlling kepada perusahaan tersebut.
ketika kita menggunakan internal controlling atau internal control, itu akan membantu perusahaan untuk improve bagaimana sih dari segi financial report atau laporan keuangannya supaya lebih akurat. Nggak cuman ya udah laporan keuangan seadanya tapi nggak akurat gitu. Nah, gimana caranya untuk menggunakan internal control? Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, edit checks of data entered. Jadi kalian bisa melakukan cek atau misalnya melihat kira-kira data enteringnya itu apa saja sih. Kita lihat nih semua datanya, semua transaksi yang terjadi kita cek satu-satu terkait datanya begitu. Nah yang kedua, teman-teman bisa melakukan dengan perhitungan terkait dengan numbering. Jadi istilahnya semua data yang ada kita cek dengan ini, terus kita dari semua transaksi itu ada kodenya masing-masing. Dengan ada kodenya masing-masing kan akan lebih gampang dalam melakukan pengecekan gitu. Misalnya transaksi untuk produk A depannya A, transaksi untuk produk B depannya B, dan semuanya. Balik lagi itu tergantung dari teman-teman bagaimana membuat sebuah kode. Nah yang ketiga, kalian melakukan comparing antara data yang kalian dapatkan sama data mentahnya. Di comparing nih dengan controlling account, apakah sesuai atau tidak gitu. Kalau ada yang nggak sesuai, kira-kira miss-nya di mana ya gitu. Dan yang terakhir, menggunakan controlling access to data, files, and program. Kalian benar-benar harus punya satu account yang nggak bisa diganggu gugat dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Jadi istilahnya itu adalah data master atau account master yang bisa digunakan untuk mengecek apakah transaksi yang terjadi benar atau enggak. Nah, memang sebuah bisnis itu bisa melakukan menjalankan bisnis tanpa ada internal controlling, tapi setidaknya kalau misalnya nggak ada internal controlling akan terjadi banyak hal dari segi laporan keuangan yang nggak akurat. Bisa saja ada yang geser, mungkin bisa saja terjadi yang namanya korupsi, kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita punya internal controlling, nanti ketika investor melihat oh dari sini perusahaan ini sudah lebih mature atau lebih dewasa atau lebih mantap karena mereka menerapkan internal controlling untuk laporan keuangan mereka, dan mereka melakukan istilahnya melakukan audit untuk melihat apakah transaksi yang terjadi sudah benar atau tidak. Oke, sampai di sini dulu subbab kali ini, kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.